LA closure diberikan dengan cara kita tutup kumping jantungnya sehingga resiko struknya minimal menurun mencapai 90%. Halo, Sobat Sehat Eko Hospital. Kembali dengan saya, Dr. Jansen, spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan aritmia di Eko Hospital BSD. Hari ini kita akan bahas mengenai penyakit gangguan irama jantung, terutama mengenai atrial fibrilasi. Atrial fibrilasi adalah gangguan irama jantung yang paling sering ditemui dan meningkatkan risiko stroke emboli 5 kali sampai 6 kali lipat dibandingkan pasien tanpa gangguan atrial fibrilasi. Oke, atrial fibrilasi adalah gangguan irama yang bisa menimbulkan emboli atau gumpalan-gumpalan darah yang kalau lepas ke otak bisa menyebabkan gangguan stroke. Nah, pencegahannya, yang pertama kita bisa berikan antikoagulan atau obat pengencer darah untuk mencegah itu. Tetapi ada pasien-pasien tertentu yang tidak bisa menerima obat-obat pengencer darah. Contohnya, pasien yang setelah menerima obat pengencer darah terjadi perdarahan, atau pasien-pasien yang alergi terhadap obat-obat pengencer darah. Sehingga pasien-pasien seperti ini kita bantu dengan kita tutup kuping jantungnya atau kita lakukan LA closure supaya mencegah jangan sampai terjadi stroke emboli. Krioablasi tugasnya atau tujuannya adalah mengembalikan yang tadinya aritmia kembali ke normal. Yang tadinya atrial fibrilasi kembali ke sinus rhythm atau kembali ke irama yang normal. Terapi tersebut diberikan pada pasien yang masih paroksismal AF atau AF-nya masih hilang timbul. Yang mungkin dalam 24 jam hanya 1 jam atau 2 jam dalam kondisi AF, sedangkan selebihnya masih dalam kondisi normal. Sedangkan kalau LA closure diberikan pada pasien yang memang sudah AF permanen. Artinya, pasien akan hidup selamanya dengan atrial fibrilasi, tetapi kita mencegah komplikasi pasien dengan cara kita tutup kumping jantungnya sehingga resiko struknya minimal menurun mencapai 90%. Ada kesempatan pasien untuk tidak perlu minum obat lagi setelah dilakukan krioablasi dan pasien sudah kembali normal, gangguan iramanya dari atrial fibrilasi kembali ke normal. Sedangkan kalau pasien dengan LAA closure, ya, pasien ini akan hidup selamanya dengan AF, tetapi dia tidak perlu mengkonsumsi obat pengencer darah yang dosis tinggi antikoagulan. Jadi resiko untuk perdarahannya juga lebih minimal pada pasien-pasien dengan LAA closure. Jadi penyakit atrial fibrilasi itu adalah gangguan irama jantung yang progresif. Ya, faktor resiko utamanya harus diingat karena usia. Pasien usia 80 tahun, 10% akan menderita atrial fibrilasi. Tetapi akan jauh lebih cepat kalau kita punya darah tinggi. Kita punya kebiasaan minum alkohol, kita punya diabetes, kita punya kolesterol, kita punya merokok, atau gangguan tidur, dan lain sebagainya. Itu akan mempercepat kejadian dari gangguan irama atrial fibrilasi. Setelah lakukan tindakan ablasi, krioablasi atau ablasi 3D, atau setelah LA closure, pasien tetap harus maintain kualitas hidup yang lebih sehat, mencegah supaya penyakit atrial fibrilasinya tidak kembali lagi, karena faktor resikonya sudah bisa dikendalikan. Kalau misalnya atrial fibrilasinya kejadian lagi, tentu saja harus dilakukan ablasi ulang. Berarti ada fokus aritmia yang baru, yang berbeda dengan yang sebelumnya, makanya harus diablasi kembali. Beberapa pasien yang saya tahu pernah sampai 3 kali ablasi, tapi biasanya sih kita antara 1 kali sampai 2 kali saja. Itulah pentingnya saat ini pasien dengan atrial fibrilasi, guideline-nya semakin cepat, semakin bagus. Kalau dilakukan tindakan ablasi sejak dini, kita harapkan kelainan aritmianya tidak sampai nyebar kemana-mana, sehingga fokus aritmianya bisa diisolasi dengan baik dan pasien tidak akan kambuh kembali. Atrial fibrilasi, dalam terapinya kita juga harus melihat
atrial fibrilasinya atau AF-nya ini udah di stadium mana. Apakah masih di stadium awal, ya, apa sudah di stadium lanjut. Kalau di stadium awal artinya AF-nya masih hilang timbul. Tadi yang saya cerita paroxysmal AF. Ya, jadi hilang timbul. Mungkin 1 hari hanya 1 jam, sisanya 23 jamnya normal. Semakin lama AF ini akan semakin berat. Ya, sama seperti cancer, semakin lama akan semakin menyebar. Yang tadinya 1 jam, kemudian 2 jam, 4 jam, bahkan nantinya akan menjadi sepanjang hari 24 jam. Pada waktu AF-nya sudah sepanjang hari terus-menerus, itu yang kita kenal dengan nama AF yang sudah permanen. Kalau kondisinya sudah lanjut seperti ini, sudah menyebar seperti ini, biasanya jantungnya sudah membengkak. Dan kemungkinan untuk sembuh sudah sangat kecil. Jadi biasanya pada pasien seperti ini kita tidak tawarkan untuk ablasi. Yang kita tawarkan adalah kita berikan LA closure, kita tutup kuping jantungnya. Pasien akan hidup dengan AF, tetapi resiko untuk stroke-nya menurun sampai 90% dengan kita berikan LA closure. Sobat Sehat Eka Hospital, demikian penjelasan mengenai atrial fibrilasi. Kalau Sobat Sehat ingin tahu lebih banyak mengenai prosedur cryoablasi, ablasi 3D, dan juga LA closure, silakan cek konten lainnya di YouTube Eka Hospital mengenai topik-topik ini.